Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indah Amalia, Anggun Widyasari, Velia Ulansari, Tunjung Tamarin, Regita Dia Ayu Sutrisno, dan Afrisa Ardianti Kusuma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Understanding by Design atau UBD. Understanding by Design atau UBD merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar ataupun cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh UBD. Seorang guru menjelaskan mengenai anggota tubuh. Jika menggunakan kerangka UBD, peserta didik tidak hanya mengetahui macam-macam anggota tubuh, tetapi memahami secara menyeluruh untuk apa anggota tubuh tersebut, kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dari pemikiran peserta didik itu sendiri, sehingga akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai seputar anggota tubuh. Hal ini tentu beda dengan pembelajaran yang selama ini dilakukan, di mana materi pembelajaran menjadi hal utama yang harus dipelajarinya. Selanjutnya yaitu tahap 1, mengenai identifikasi hasil yang diinginkan memiliki beberapa poin utama. Yang pertama yaitu kita menentukan tujuan. Di sini kita itu mempertimbangkan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional. Kemudian guru menyesuaikan materi dengan waktu yang tersedia. Langkah yang kedua yaitu memilih prioritas, yang mana guru menentukan prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja dalam waktu jangka panjang. Kemudian tujuan akhirnya peserta didik dapat melaksanakan kinerja dari apa yang telah dipelajarinya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu aktivitas transfer, yang mana berdasarkan apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupan peserta didik. Kemudian peserta didik yang berprestasi tidak hanya unggul di kelas, namun dapat mengikuti pembelajaran di lingkungan luar sekolah atau lingkungan lain. Selanjutnya yaitu tahap 1, mengenai identifikasi hasil yang diinginkan memiliki beberapa poin utama. Yang pertama yaitu kita menentukan tujuan. Di sini kita itu mempertimbangkan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional. Kemudian guru menyesuaikan materi dengan waktu yang tersedia. Langkah yang kedua yaitu memilih prioritas, yang mana guru menentukan prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja dalam waktu jangka panjang. Kemudian tujuan akhirnya peserta didik dapat melaksanakan kinerja dari apa yang telah dipelajarinya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu aktivitas transfer, yang mana berdasarkan apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupan peserta didik. Kemudian peserta didik yang berprestasi tidak hanya unggul di kelas, namun dapat mengikuti pembelajaran di lingkungan luar sekolah atau lingkungan lain. Elemen-elemen yang terdapat dalam Identify Desired Result. Yang pertama yaitu tujuan utama. Guru dapat menentukan tujuan atau ide utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, terutama dalam menjelaskan fenomena. Kemudian langkah yang kedua yaitu pertanyaan utama. Setelah itu guru menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan guru dapat menentukan pertanyaan dengan mendorong peserta didik untuk memahami, menyelidiki, dan peserta didik akan dipandu untuk menjelaskan dan menginterpretasikan pemahaman yang dikuasainya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pemahaman, yang mana guru dapat menentukan pemahaman yang ingin dicapai secara spesifik, serta peserta didik juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Selanjutnya yaitu contoh penerapan, mengidentifikasi hasil yang diharapkan atau tujuan. Pada saat kita memulai perencanaan, identifikasilah 1 atau 2 tujuan atau hasil belajar. Apa yang akan diketahui peserta didik sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan kita rancang.
Selanjutnya yaitu apa ide-ide utama yang dulu akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, yang pertama yaitu melalui tujuan pembelajaran yang dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional yang berupa KI, kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar, serta indikator dari masing-masing mata pelajaran. Kemudian misalnya pernyataan, peserta didik akan menggunakan aplikasi Inspiration untuk menciptakan pemetaan konsep. Hal ini merupakan sebuah kegiatan dan bukan tujuan. Namun, pernyataan seperti ini, peserta didik memahami bagaimana peta konsep yang dapat digunakan dalam proses curah pendapat merupakan sebuah tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu contoh. Guru menentukan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik akan memahami bagaimana cara menghitung menggunakan teori Pythagoras. Kemudian peserta didik akan memahami bagaimana cara menerapkan teori Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.